Saudara-saudara jemaat terkasih, hari ini kita merayakan peristiwa penting dalam sejarah keselamatan Allah. Kita merayakan hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus yang kita rayakan dalam perayaan Paskah yang lalu. Tuhan berjanji akan memperlengkapi para murid dengan kuasa yang memampukan mereka untuk mewartakan Injil. Pada hari Pentakosta itu, Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas para murid, roh yang memberdayakan para murid. Dalam ibadah ini, kita juga akan mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk memasuki waktu khusus kita bersama Tuhan. Dengan hati tertuju kepadanya, kita membawa segala puji, karsa, karya, dan hasil usaha kita di hadapannya. Persiapkanlah diri dan bukalah hati untuk merasakan Roh Kudus yang tercurah atas kita. Presbiter yang melayani ibadah mengucapkan selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
nats pembimbing sebagaimana tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, gita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bintang yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Raja kami, ampunilah kami karena kami seringkali tidak mampu mewujudkan pikiran, perasaan, ucapan, dan sikap yang mencerminkan pola hidup anak-anak Allah. Kami seringkali masih mengenakan pola hidup duniawi yang tidak menghormati Engkau dan lebih mengutamakan diri kami sendiri. Ampunilah kami yang gagal mengendalikan hawa nafsu, bersikap kasar dalam kata dan tindakan, sehingga melukai orang yang kami kasihi dan juga sesama. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Ya Allah, Raja kami, ampunilah kami ketika kami mengabaikan waktu untuk berdoa dan menimbah kebenaran firman-Mu.
Kami lebih gemar mencari kepuasan duniawi sehingga kami terlena dalam sanjungan yang sia-sia. Ya Allah, Raja kami, mampukan kami oleh kuasa Roh-Mu untuk diubahkan, dipulihkan, diperbaharui agar mencirikan warga kerajaan-Mu yang berbelas kasih, berdamai dan hidup benar di tengah keluarga, gereja dan sesama. Kami memohon. Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari dalam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagimu pujian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan kesalahannya, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang padamu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengar perintah hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27 yang menyatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergemar. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, ku tetap percaya pada janjinya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Silakan duduk. Merenungkan firman-Mu, Tuhan, itulah kesukaanku. Sebab ku tahu firman-Mu berkuasa, ada kekuatan dalam hidupku. Merenungkan firman-Mu, Tuhan, itulah kesukaanku. Sebab ku tahu firman-Mu berkuasa, ada kekuatan dalam hidupku. Firman-Mu, firman-Mu, Tuhan, Menerangi jalan hidupku. firman-Mu, firman-Mu, Tuhan, tak berubah selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, saat teduh untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mau mendengar sabda Tuhan di hari Pentakosta ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, terlebih hamba-Mu yang harus menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, atas nama pribadi dan keluarga, serta dalam kapasitas sebagai pendeta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ibu bapak saudara sekalian, jemaat Tuhan, Pentakosta berasal dari dua kata penta dan kosta yang disatukan. Artinya hari ke-50. Hari ke-50 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di mana Roh Kudus dicurahkan kepada umat yang hadir pada saat itu. Agar mereka kemudian bersatu hati, bersatu bahasa untuk satu hal, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Memang perayaan hari Pentakosta di gereja kita, gereja Protestan, mungkin tidak semeriah perayaan Pentakosta yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Pentakosta, Injili, dan gereja Pentakosta baru atau gereja karismatik. Mereka sangat merayakan dengan penuh sukacita. Tapi ketika saya melayani di Pulau Bali hampir 6 tahun, perayaan Pentakosta di sana dirayakan umat dengan begitu meriah. Apalagi teman-teman dari gereja Kristen
Protestan di Bali atau GKPB. Datang beribadah dengan pakaian adat. Mereka datang dengan makanan yang mereka bawa masing-masing, dikumpulkan di ruang serbaguna atau pendopo. Selesai ibadah Pentakosta, kemudian mereka bersyukur makan bersama. Bersyukur atas hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus yang memberkati hidup dan kehidupan gereja-gereja di Pulau Bali. Ibu Bapak, kenapa begitu? Karena kebijakan pemerintah Belanda, memang budaya di Pulau Bali jangan dipengaruhi oleh kekristenan. Dan itu dijaga dan dipelihara. Sehingga ketika orang-orang di Pulau Bali menjadi orang Kristen adalah suatu sukacita dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bagaimana orang Bali keturunan Cina, dia berangkat tahun 1800-an ke Banyuwangi, terima Kristus, kembali ke Denpasar. Kemudian diketahui dia sudah menjadi Kristen, dibuang ke bagian barat, di sana ke hutan. Kalau ibu bapak menyeberang Pulau Bali via darat, selesai penyeberangan Gili Banuk ada hutan di sana, dan dibuang ke situ. Tapi apa yang terjadi? Injil kerajaan Allah yang dicurahkan terus berkembang, semakin banyak orang yang beriman percaya kepada Tuhan. Sehingga di sana ada 3 desa Kristen. Pertama Belimbing Sari. Belimbing Sari itu 100% jemaat GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Baru kemudian Palasari, itu 100% Roma Katolik. Dan kemudian Abian Sari, itu macam-macam gereja di sana. Setelah itu orang yang bertaubat itu kembali ke Denpasar, memberitakan Injil, ketahuan, geser dia sedikit ke pinggiran Tabanan di daerah Abian Base, Buduk, sehingga di sana umat Kristen pun ada banyak di sana, baik Roma Katolik maupun gereja Kristen Protestan di Bali. Masuknya Injil ke Pulau Bali tidak mudah, sehingga disyukuri oleh mereka itu semua karena karya Roh Kudus yang bekerja, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi ingat, orang menjadi Kristen bukan keinginan dia, bukan. Firman Tuhan berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya apa? Setiap orang yang mau percaya beriman pada Tuhan Yesus Kristus, hanya ketika dia dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Kristiani, maka dia bisa jadi Kristen. Kalau tidak dipilih ya tidak, firman Tuhan bilang. Biar penginjilan kemana-mana, kalau Tuhan tidak pilih, Tuhan tidak gerakkan dan kuasa Roh Kudus, dia tidak akan beriman, percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Luar biasa karya Roh Kudus yang bisa memulihkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari segala sesuatu yang dalam pergumulan tantangan yang sangat berat berubah. Itukah karya Roh Kudus yang memulihkan segala sesuatunya. Dan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini digambarkan bagaimana kehidupan umat Allah pada zaman Nabi Yoel berkarya dan melayani. Kehidupan umat pada saat itu makmur sejahtera. Tapi dalam kondisi makmur dan sejahtera Tuhan menghukum mereka. Kenapa? Bacaan minggu lalu, khotbah saya minggu lalu saya jelaskan 4 hal yang membuat kemarahan dan penghukuman Tuhan. Yang pertama adalah pemimpin
dan orang-orang kaya yang menindas dan memeras rakyat miskin. Yang kedua, percabulan yang biasa dilakukan. Bahkan percabulan dikaitkan dalam rangka penyembahan untuk kesuburan. Dan yang ketiga, mereka menyembah kekuatan alam sebagai Tuhan. Kalau sekarang disebut dengan panteisme. Makanya hati-hati Pentakosta, Pantekosta. Panteisme itu bahaya. Penyembahan terhadap alam sebagai Tuhan. Dan yang keempat, puncak dari perbuatan dosa mereka. Akhirnya mereka tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau lagi mengikuti perintah dan hukum-hukum Tuhan. Itulah yang menyebabkan Tuhan marah dan Tuhan menghukum. Sehingga kehidupan mereka kemudian menjadi miskin semiskin-miskinnya. Lapar selapar-laparnya. Bahkan dikisahkan bagaimana belalang memakan habis seluruh tanaman mereka. Ada 4 jenis belalang yang memakan hasil. Dan pertanian mereka semuanya dihabiskan. Begitu mengerikan kondisi mereka. Tapi dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi mereka miskin, Tuhan datang untuk memulihkan mereka. Asalkan mereka mau bertaubat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan memulihkan mereka. Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Laki-laki, perempuan, diberikan Roh Kudus. Bahkan karunia-karunia lain ditambahkan. Dikatakan di sini, mereka diberikan kemampuan bernubuat, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang tua diberikan karunia bermimpi untuk menyatakan karya Tuhan yang akan terjadi. Dan orang-orang tua pun diberikan penglihatan-penglihatan. Hamba-hamba perempuan dan laki-laki dicurahkan oleh Roh Kudus. Berbagai macam lapisan masyarakat dipulihkan kondisinya. Berbagai macam lapisan masyarakat dijadikan nabi-nabi Allah untuk memberitakan pemulihan Tuhan, untuk memberitakan kebaikan dan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka menjadi nabi-nabi Tuhan tanpa padang bulu. Tetapi tidak hanya itu. Kesuburan, kemakmuran, keamanan Tuhan berikan juga di dalamnya. Luar biasa. Tuhan tidak hanya menghukum dan marah. Tapi ketika umat mau bertobat kembali kepada Tuhan, menyadari kesalahan dan dosanya, Roh Kudus dicurahkan tanpa padang bulu. Dan setiap orang dijadikan nabi-nabi Allah. Kemakmuran, kesuburan, keamanan dikembalikan oleh Tuhan. Diberikan kembali kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kita merayakan hari Pentakosta. Di dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul pasal 2 diceritakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan pada saat itu di kota Yerusalem kepada setiap orang yang hadir dari berbagai macam tempat. Tidak hanya di sekitar Israel, tapi sampai ke Eropa, Turki, negara-negara Arab. Umat datang pada saat itu. Mereka yang datang dari berbagai macam latar belakang budaya dan suku dipersatukan dalam satu bahasa.
Sehingga mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian kembali ke tempatnya masing-masing untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka merasakan sukacita dan kebahagiaan yang melimpah. Kenapa? Karena mereka diberikan kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Kehidupan mereka pun Tuhan akan jamin dan pelihara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji firman Tuhan. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, kapan kita merasakan dan mengalami pencurahan Roh Kudus? Pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat kita dibaptiskan. Dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan tinggal diam dalam hidup dan kehidupan kita. Akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan keberanian kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Apalagi setelah itu dewasa, remaja mulai disidi, penguatan, peneguhan terjadi kembali. Ingin jadi pelayan-pelayan, jadi diaken, penatua, pendeta, diteguhkan kembali. Roh Kudus itu ada dalam dirinya. Sehingga kita dimampukan untuk bisa melayani pekerjaan kita. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, bukan. Tetapi dengan kekuatan, kemampuan yang berasal dan datangnya dari kuasa Roh Kudus itu sendiri. Ibu bapak, saudara sekalian. Pertanyaannya kemudian, apakah kehidupan kita secara materi kemudian Tuhan abaikan? Ya tidak juga. Tuhan tetap menjaga dan memelihara. Banyak pengalaman iman yang saya lihat. Seorang pemuda, ketua pemuda yang rajin melayani. Selesai dia kuliah atau pendidikan di akademi militer atau sekolah ikatan dinas. Sekarang saya lihat mereka sudah sukses dan berhasil. Itu karya Roh Kudus. Bagaimana hidupnya dipersembahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan pada saat dia masih muda. Di tengah pekerjaannya dia berkarya terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kehidupan materinya pasti sangat berkecukupan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dalam kehidupan gereja dan pelayanan, jangan pernah kita merasa takut di saat kita melayani. Ya memang di GPIB yang digaji hanya pendeta dan karyawan gereja. Tapi kalau ibu bapak saudara sekalian mau melayani Tuhan, kita yang sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu, kehidupan kita akan dipulihkan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau sungguh hidup melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadi seorang diaken, penatua, pengurus pelkat, komisi, panitia pembangunan, panitia apapun. Kalau hidup kita sungguh mau dikuasai oleh Roh Kudus, hanya ingin memuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan pelayanan kita, pasti pekerjaan pelayanan kita itu akan diberkati, memberikan dampak positif dalam kehidupan persekutuan jemaat. Dan yakinlah, kehidupan materi kita pun tidak akan berkekurangan. Sama seperti bacaan Alkitab kita. Kita akan dicukupkan oleh Tuhan kehidupan materi dengan kesejahteraan yang semuanya berasal daripada Tuhan. Tapi hal yang kedua yang jauh lebih penting buat saya adalah bagaimana
agar kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, memperoleh kekuatan, keberanian, dan kemampuan yang luar biasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita, sehingga berdampak positif, berdampak baik bagi kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan jemaat, dan hidup kita di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Roh Kudus bekerja dan akan memulihkan kita kalau kita melakukan 3 hal. Sekali lagi saya selalu ingatkan, ketika kita masih berdoa, di dalam doa itulah kita merasa kita perlu bergantung pada Tuhan. Kita kecil, kita tidak mampu. Tuhan yang besar luar biasa, Dia akan memampukan kita. Dan ketika kita masih berdoa, apapun masalah tantangan yang kita hadapi, Roh Kudus bekerja dan akan memulihkan kita. Hal yang kedua, ketika kita masih beribadah. Ketika kita beribadah, di situ kita bersyukur atas karya keselamatan Tuhan. Menurut GPIB, ibadah itu adalah perayaan syukur atas karya keselamatan Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, jangan kita katakan, saya nggak dapat berkat daripada Tuhan. Saya nggak dapat berkat dari khotbah, nggak begitu. Kita datang berbakti untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan atas kebaikan, atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga ketika saya datang ke gereja, saya memberikan hati saya terbaik pada Tuhan. Saat ini ibadah di rumah, saya ingin datang memberikan hati saya terbaik pada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dan persembahan yang kita berikan, persembahan yang terbaik. Dan pakaian saat beribadah, pakaian yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mau bersyukur terus kepada Tuhan dalam peribadahan, maka yakinlah Roh Kudus akan bekerja. Tapi kalau kita hanya mengeluh, ya hidup kita gak akan pernah diberkati sampai kapanpun. Dan hal yang ketiga, Roh Kudus bekerja dan semakin memulihkan kehidupan kita kalau kita mau belajar mengampuni kesalahan orang. Berat Pak Pendeta, berat mengampuni dosa orang, sakit ketika saya dilukai. Sadarkah Ibu Bapak? Ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa kita pun, Allah turun menjadi manusia, dihina dan direndahkan, mati di kayu salib. Bahkan turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam neraka. Tapi Yesus mengalahkan kerajaan maut, Yesus mengalahkan neraka, Dia bangkit, mengalahkan neraka dan kerajaan maut. Dan setelah kebangkitannya yang adalah kemenangan yang kita rayakan dengan Paskah itu, Dia 40 hari menguatkan, menghiburkan, memulihkan kehidupan murid-muridnya. Dan begitu Dia naik ke sorga, Dia memberkati murid-muridnya. Sehingga Dia saat memberkati melihat murid-murid bersuka cita. Perpisahan selama-lamanya tidak bersedih. Mereka bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan memberkati. Dan setelah itu 10 hari kemudian hari Pentakosta yang kita rayakan saat ini. Di mana ketika kita tinggal dan murid-murid pada saat itu masih tinggal di dunia ini. Mereka akan dipulihkan oleh Allah dengan kekuatan, keberanian dan kemampuan. Oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus itu. Yesus mengampuni dosa kita berat. Dan kalau kita mau mengampuni dosa kesalahan orang memang berat, tapi kita kan tidak sampai disalib. Tidak. Karena Allah datang bukan menghakimi, tapi menyelamatkan kita.
Roh Kudus akan semakin memulihkan hidup dan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin berdampak bagi diri, keluarga, persekutuan, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau kita melakukan 3 hal tadi: berdoa, beribadah, dan mau belajar mengampuni satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa menjadi pewarta-pewarta kebenaran Allah. Dan hidup kita satu hal, hanya memuliakan Roh Kudus. Andalkan pemulihan dan kuasa Roh Kudus dalam hidup ini. Maka hidup saudara dan hidup saya berdampak positif bagi orang lain. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat. Beri di jalan yang gelap hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuki doa syafaat kita. Doa syafaat ini akan disampaikan oleh dua orang warga jemaat, bapak-bapak, kemudian akan saya akhiri. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan pada kami dari waktu yang lalu hingga saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan di dalam menjalani hari-hari kami di dalam berbagai situasi dan cobaan, utamanya wabah pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami dan dunia saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bergumul dengan bencana wabah COVID-19. Tolong Tuhan, berikan kami kekuatan dan ketabahan agar kami mampu dan tetap tegar menghadapi cobaan ini. Kami juga berdoa bagi Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden, serta para menteri kabinet dan perangkatnya. Tolong Tuhan berikan mereka kesehatan dan hikmah kebijaksanaan serta rasa tanggung jawab agar mereka dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dengan tulus sehingga semua program pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan juga Tuhan, kami bermohon tolonglah segera jauhkan wabah pandemi COVID-19 dari tengah-tengah bangsa kami, dari lingkungan masyarakat kami, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kami dapat menikmati kehidupan yang normal. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa bagi aparat TNI Polri secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah-daerah yang saat ini sedang berjuang dan bergumul di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibebankan oleh negara kepada mereka. Tolong Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan dan semangat, dan rasa tanggung jawab pengabdian yang tulus, agar segala macam ancaman, tantangan, rintangan yang dihadapi dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada para dokter dan para medis sebagai garda terdepan dalam melayani dan merawat para pasien. Berikan mereka semangat pantang menyerah dalam melaksanakan tugasnya dalam merawat pasien yang telah terkapar. Demikianlah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga kami layak untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur semua karena hingga saat ini kami boleh di sini Tuhan. Adalah karena kemurahan dan kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena meskipun dalam situasi seperti ini kami boleh menaikkan ibadah kami menegakkan ibadah kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami masih mau menyampaikan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Allah Bapa. Kami bersyukur karena semuanya Engkau layakkan kami boleh memasuki pelataran-Mu untuk menaikkan doa kami kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja Tuhan yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia. Tuhan, kehadiran orang-orang yang percaya adalah supaya menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bapa yang surga, kami mau berdoa Tuhan supaya kehadiran gereja-Mu, kehadiran orang percaya sungguh-sungguh boleh menjadi garam dan terang yang memberi rasa bagi kehidupan dan memberi terang bagi kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Terutama dalam situasi seperti yang kami alami sekarang ini Tuhan, banyak ketidaknyamanan, banyak kegelapan dan banyak kepahitan. Namun biarlah Tuhan gereja Tuhan hadir, boleh menjadi terang dan garam. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia yang tergabung dalam Dewan Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia. Kami berdoa seluruh pimpinan gereja jemaat Tuhan, kiranya biarlah dalam keberadaan seperti situasi ini, sungguh-sungguh gereja Tuhan boleh menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga boleh menjadi nyata kesaksian gereja di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa negara. Secara khusus kami berdoa bagi gereja GPIB di Indonesia ini Tuhan.
Kami berdoa untuk semua majelis, sinode, dan sampai semua hamba-hamba Tuhan dari pusat hingga ke desa, ke pelosok, dan juga di pelkes. Kami berdoa Tuhan agar hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, Engkau melindungi mereka, Engkau memberkati mereka, supaya mereka boleh menjadi alat Tuhan dan cara Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Dan secara khusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan di GPIB Emmanuel ini. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Dalam situasi seperti ini kami masih dapat melakukan ibadah-ibadah kami, meskipun kami harus belajar dengan cara sesuatu, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami meskipun dari rumah dengan cara live streaming, dan kami melakukan segala hal yang baru bagi kami. Namun Tuhan tolonglah agar ibadah kami sungguh-sungguh boleh menjadi ungkapan syukur kami kepada Tuhan, meskipun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur karena melalui pandemi COVID ini Tuhan, kami belajar sesuatu, sehingga kami kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberkati agar pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara cara yang sesuatu yang baru bagi kami. Ajari kami Tuhan, agar pelayanan boleh sungguh-sungguh berkenan dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah orang-orang yang terlibat dalam ambil bagian dalam segala persiapan yang dilakukan untuk setiap rekaman dan juga setiap persiapan-persiapan ibadah. Kami mohon berikanlah kami hikmat. Kami mohon Tuhan berikanlah kami rahmat Tuhan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan yang menyertai para pekerja di gereja ini, Bapak Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat dan juga PHMJ dan juga semua majelis. Kami berdoa Engkau yang menyertai, memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, agar mereka boleh dengan hikmat Tuhan, boleh memikirkan bentuk ibadah-ibadah sesuatu yang lain yang boleh terus berkenan pada Tuhan dan boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya umat Tuhan di jemaat ini. Bapa yang surga, kami bersyukur juga untuk semua pelayanan, baik di semua pelayanan kategorial dan komisi-komisi, panitia-panitia yang terus berjalan, dan ajari kami Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan ketika masa pandemi ini nanti akan berlalu, kami akan memasuki sesuatu yang baru, sesuatu normal yang baru, yang kami sendiri belum tahu Tuhan. Bagaimana kami harus memodifikasi pelayanan kami, menyesuaikan dengan situasi yang kami hadapi, dan kami juga boleh taat dengan ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kami di tengah-tengah semua situasi yang berubah ini, kami terus boleh menjalankan ibadah kami bersuka cita dan kami bersyukur, meskipun kami melakukan dengan cara sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah yang akan memberikan hikmat bagi semua elemen di gereja ini, baik Bapak Pendeta, majelis, semua pemuda dan teruna, juga para pekerja dan semua keluarga Tuhan dan jemaat. Biarlah kami selalu sehati sepikir Tuhan dolo, supaya kami di dalam segala ibadah kami sungguh-sungguh boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang surga, secara khusus kami mau berdoa bagi kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di jemaat-Mu. Bapa surga, yaitu rencana pembangunan Gereja Maduma. Kami mau bersyukur Tuhan karena kami sudah memulainya di kira-kira setahun yang lalu, dan situasi yang kami hadapi sehingga kami harus berhenti sejenak dan kami harus memikirkan bagaimana untuk melanjutkan. Namun kami bersyukur, kami percaya Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, dan tolonglah Bapa yang surga agar panitia semua boleh tetap dengan penuh semangat, dengan penuh kerelaan hati dan penuh sukacita boleh tetap memikirkan untuk boleh melanjutkan dan menyelesaikan pelayanan ini. Meskipun kami belum tahu bagaimana caranya, tapi kami percaya semuanya karena kami lakukan hanya di dalam Tuhan. Kami bersyukur juga untuk donatur yang Kau berikan untuk boleh membantu mewujudkan pembangunan ini. Kami berdoa Bapak donatur dan keluarganya, kiranya Roh Tuhan yang menyertai dan menuntun dan menolong dan melindungi mereka semuanya dari segala situasi yang kami hadapi ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang surga, kami juga mohon agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh berlangsung hanya dalam kemuliaan dan bagi pujian hormat nama Tuhan. Bapak surga, terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan padamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang mengasihi kami mau berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19. Tuhan kuatkan mereka, dan gereja yang akan terus melaksanakan bantuan sosial baik bagi warga jemaat maupun bagi masyarakat. Tolonglah Tuhan, biarlah semakin hari semakin banyak umat Tuhan yang berperan serta untuk memberikan sembako atau dananya untuk terus kami salurkan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami mau berdoa pada saat ini untuk yang
sakit di rumah atau di rumah sakit. Orang tua kami yang sudah sakit menahun. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan-Mu. Terlebih yang terkena COVID-19, Tuhan tolong sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan senantiasa. Yang berbahagia karena hari ulang tahun dalam sepekan ini. Yang berbahagia karena ulang tahun perkawinan. Yang berbahagia karena promosi jabatan. Berkati mereka semua. Berkati umat Tuhan satu persatu apapun pekerjaan mereka. Berkati umat Tuhan keluarga lepas keluarga. Jadikanlah kami pembawa berita damai sejahtera dan sukacita bagi sesama kami. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan persepuluhan, dana partisipasi pembangunan, dan syukur dapat jemaat transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 106-074-000020 atas nama GPIB Immanuel Medan, atau memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ke kotak yang ada dalam gedung gereja di depan mimbar. Dengarlah nas Alkitab dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengumpulkan persembahan kami saat ini. Biarlah melalui persembahan yang kami kumpulkan bisa membantu pelayanan gereja dalam melaksanakan kesaksian kami bagi jemaat dan bahkan bagi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
lihatlah getir hati ini. Hatiku Tuhan, Ku sebut dan ku sebut namamu ya Bapa. Ku ketuk dan ku ketuk di dalam namamu ya Tuhan. Hanya di dalam namamu. Oh, dan tiada yang dapat Memberikan kelegaan dikala kebimbangan memimpin di hatiku, tak berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah kau di depanku selalu. Jemaat Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk intisari warta jemaat Minggu 31 Mei 2020. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan selamat beribadah bagi warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Kedua, pelayanan dan ibadah masa bencana COVID-19. 2.1, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, PGI dan Majelis Sinode GPIB, maka ibadah minggu, ibadah keluarga, pelayanan kategorial dan lainnya dalam kebersamaan 14 jemaat di GPIB Mupel Sumut Aceh diadakan melalui Facebook live streaming GPIB Mupel Sumut Aceh. Marilah kita pun berdoa menyatukan hati, bergumul bagi persoalan ini dalam gerakan doa bersama seluruh jemaat GPIB di rumah masing-masing pada setiap jam 12.00 WIB dan pukul 21.00 WIB. 2.2, jemaat GPIB Immanuel Medan dapat mengikuti ibadah melalui YouTube GPIB Immanuel Medan atau video YouTube di WA Grup Jemaat GPIB Immanuel Medan dengan jadwal sebagai berikut. Pertama, ibadah minggu pelayanan anak, minggu pukul 07.00 WIB. Kedua, ibadah minggu persekutuan teruna, minggu pukul 08.00 WIB. Ketiga, ibadah hari minggu pukul 09.30 WIB. Dan keempat, ibadah keluarga, Rabu pukul 19.00 WIB. Yang ketiga, Posko Bantuan Corona COVID-19 GPIB Immanuel Medan. Diinformasikan kepada jemaat bahwa GPIB Immanuel membuka posko bantuan corona COVID-19 yang diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan mata pencarian karena bekerja sebagai pekerja dan buruh harian. Adapun bantuan yang sangat dibutuhkan berupa sembako, 1. Beras, gula, mie instan, minyak goreng, susu kaleng, dan makanan kaleng. Bantuan dapat diberikan ke kantor gereja pada setiap jam kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kedua, dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 1060074000020 atas nama GPIB Immanuel Medan dengan kode COVID-19 diakhiri jumlah dana. Sebagai contoh memberikan donasi Rp500.000, maka jumlah yang ditransfer ke rekening Rp500.019. Dapat juga disampaikan melalui kotak persembahan khusus bantuan corona yang ada di depan mimbar gereja. Demikian informasi ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih. Akhirnya atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang telah memberi persembahan syukur, persepuluhan, dan dana partisipasi pembangunan pada hari ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya
yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ulangan 28 ayat 8a dan 12a. Demikian pula diucapkan selamat bersukacita dan berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam sepekan berjalan. Yakinlah Tuhan Yesus sumber berkat dan sukacita menyertai hidup kita. Demikianlah penyampaian inti sari warta jemaat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdiri menutup rangkaian ibadah kita. Roh Kudus dicurahkan untuk memulihkan kehidupan kita. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, satu hal, Tuhan akan memulihkan kehidupan, tidak hanya pelayanan kita, tetapi memulihkan kehidupan materi dan kesejahteraan kita. Dan yang kedua, agar kita terus dipulihkan dan kehidupan pelayanan kita berdampak, mari pakai Roh Kudus dalam pelayanan kita. Biarlah kita selalu berdoa, selalu beribadah, dan belajar terus mengampuni. Tuhan memberkati saudara dan saya. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.